Dan sampailah kita pada segmen terakhir dan waktunya saya meminta closing statement dari 4 narasumber dan saya akan mulai dari Mas Anu terlebih dahulu. Jadi artinya kalau tadi kan Anda melihat masih hanya respon yang reaktif. Akan kemana sebetulnya kalau Anda melihat? Oke. Ya setuju dengan Kang Ubed. Artinya kalau ini kemudian tidak ada satu perubahan, pasti akan ujungnya pasti akan ke pemerintah gitu. Karena kalau kita lihat nature-nya sosial media itu reaktif dan current. Lalu pace time itu sangat cepat. Artinya jadi gini, ibaratnya gitu ya, kalau kemudian ada seseorang diumumkan tersangka, pengennya besok udah penjara. Nah itu sosial media gitu, itu reaksinya emang seperti itu. Nah saya melihat ini adalah momen juga bagi pemerintah untuk kemudian membuat media yang tempat yang ramai ini kemudian diberikan diberikan pendekatan-pendekatan yang lebih enak lah gitu. Kalau sekarang kan mungkin masih terkesan agak sedikit kaku. Yuk kita bareng-bareng gitu karena saya lama-lama di sini juga akhirnya saya harus meliterasi orang juga kan gitu tentang apa yang ada di sini gitu. Nah itu mungkin juga harus dilakukan sama influencer-influencer yang lain, teman-teman yang lain untuk sama-sama kita ngelihat bahwa pemerintah tuh mungkin bicaranya konseptual, mungkin bicaranya tentang strategi grand plan gitu ya, yang kemudian mungkin di sosial media ini nggak relate nih sama gua nih, nggak nyambung nih sama gua nih. Nah butuh layer-layer komunikasi lain yang mungkin digunakan dengan teman-teman yang lain untuk sama-sama yuk kita bangun ini gitu. Karena kalau tendensinya menjadi positif kan mau nggak mau negaranya juga akan lebih stabil lah gitu, sustain gitu ya. Oke, dan harapannya ekonomi bisa lebih naik gitu ya. Oke, Mas Heri terakhir dari Anda. Ya, jadi masyarakat butuh kebijakan yang dalam jangka pendek bisa dirasakan oleh masyarakat. Seperti contohnya ya harga kebutuhan pokok terus terkendali, kemudian pendapatan secara real itu terasa peningkatannya, dan masyarakat yang membutuhkan pekerjaan itu bisa segera memperolehnya seperti itu. Jadi 3 hal itu saya rasa harus dilakukan oleh pemerintah, kebijakan yang sifatnya jangka pendek. Kalau kebijakan program-program seperti MBG itu kan nanti mungkin akan terasa jangka panjang seperti itu. Kita tahu bahwa permasalahan struktural ekonomi kita ini kan memang harus terus dibenahi dan itu butuh waktu jangka panjang. Tetapi masyarakat butuh yang langsung bisa dirasakan oleh mereka pada jangka pendek. Nah itu yang mungkin harus dilakukan oleh pemerintah. Oke, 3 tadi apa kemudian bisa diulangi? Ya pertama pekerjaan. Jadi bagi mereka yang membutuhkan pekerjaan mereka dengan cepat bisa diakses. Kemudian yang kedua adalah pendapatan real itu secara terasa memang mengalami peningkatan dan terjadi harga-harga terus kendali terutama sekarang mau menjelang hari bulan puasa. Nah ini kan gejolak harga pangan ini menjadi tantangan ya. Nah ini pemerintah harus bisa membuktikan bahwa di bulan-bulan seperti ini ya boleh ada peningkatan, itu wajar karena demand-nya meningkat, tetapi tidak ada kelangkaan, tidak ada kenaikan yang sifatnya signifikan seperti itu. Oke, itu yang kemudian bisa jadi PR begitu ya. Baik Mas Ubed, terakhir dari Anda. Saya kira di era sekarang yang ada karakteristik publik digital kan yang diantara mereka quick response ya. Jadi perlu juga pemerintah menghadirkan quick policy. Jadi kecepatan membuat kebijakan tentu yang harus prudent ya di situ, sehingga kemudian persoalan-persoalan yang kemudian memicu gejolak itu cepat diatasi. Saya melihat pemerintah ini kurang cepat merespon tanda-tanda zaman ya kira-kira gitu ya. Misalnya nih, ketika bulan Agustus kan lagi rame-rame gitu, publik ingin Kapolri diganti, pemerintah enggak, itu lambat kali. Ada kasus korupsi yang angkanya triliunan, tiba-tiba keputusannya tidak seperti harapan publik dan seterusnya. Jadi kecepatan pengambil kebijakan dan tepat kebijakan itu sangat penting untuk membangun kepercayaan publik. Nah, yang kedua menurut saya adalah kan seluruh kebijakan pemerintah ini itu mesti berbasis riset ya. Saya nggak tahu nih cara kerja presiden, para menteri itu relasinya dengan BRIN, dengan lembaga riset, dengan university, dengan industri itu kita nggak membaca sesehat yang saya bayangkan. Kayaknya nggak sehat nih. Di mana hubungan mereka untuk melahirkan kebijakan yang meyakinkan publik, membangun kepercayaan sehingga kemudian melahirkan stabilitas sosial dan politik. Saya kira itu. Baik, Mas Fitra termasuk mungkin bisa menjawab itu. Anda juga seorang akademisi. Iya,
keberadaan saya di pemerintahan adalah bukti bahwa sudah ada kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dalam hal ini juga dunia usaha, dilibatkan kemarin Kadin, dan juga semua elemen-elemen yang lain. Dan intinya pemerintah adalah tujuannya adalah apa sih? Supaya ya masyarakatnya berdaya, itu bottom line-nya ya. Jadi kalau kita bicara bagaimana bernegara itu seperti apa sih? Adalah untuk menciptakan sistem ekonomi yang inklusif, bukan yang ekstraktif. Inklusif artinya ya semuanya dapat bagian. Ekstraktif artinya hanya sebagian orang yang memiliki bagian-bagian yang paling besar. Dan itu yang ingin kita hindari. Nah makanya 1 tambah 1 sama dengan 2. 11 kali 11 sama dengan 121. That simple. Bottom line-nya adalah masyarakat. Oke. Dan itu akan bisa menjadi dasar yang kemudian diyakinkan pemerintah kepada seluruh masyarakat bahwa kita akan bisa bergerak lebih cepat? Kita mencoba, karena tentunya masyarakat ya tidak mudah untuk kemudian dikomunikasikan ya. Pemerintah sudah berusaha, masyarakat punya pendapatnya sendiri, tetapi yang paling jelas nanti kita akan menuju konvergensi. Ya kalau misalnya kita bisa membuktikan kerja-kerja kita, artinya masyarakat juga yang pada akhirnya bisa menilai. Itu tadi penting tuh Mas, dari yang ekstraktif menuju inklusif. Cuman problemnya seringkali di lapisan elit kekuasaan tuh menjadi bagian dari yang ekstraktif itu. Oke, jadi berani nggak pemerintah masih menjadi tantangan untuk kemudian menuju inklusif ya? Ya. Oke, kita akan jawab segala pertanyaan tadi, tentu hanya waktu yang akan bisa menunjukkan. Kita masih akan kembali pada hari dan jam yang sama di minggu depan. Untuk itu saya Bram Herlambang pamit. Terima kasih dan sampai jumpa.